Shalom adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa ya. Senang sekali sekarang kita bisa berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu online bersama-sama untuk memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita mau satukan hati kita ya untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul di sini untuk memuji muliakan nama-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati kami untuk kami bisa beribadah sungguh-sungguh datang kepadamu Bapa. Berkatilah dari awal sampai akhir ibadah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik pasti tahu ya buah anggur. Atau mungkin beberapa adik-adik udah pernah makan buah anggur. Nah, kalau di pohon anggur itu ada ranting-ranting kecil gitu atau disebut dengan carang. Nah, seperti yang Alkitab ajarkan, kita juga diajarkan untuk menjadi carang-carang yang berbuah bagi pokok anggur. Siapa pokok anggur itu? Pokok anggur itu yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita mau pujikan lagu Yesus pokok dan kita carangnya. Ya, bisa semua ya adik-adik ya. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Sekali lagi ya. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Puji Tuhan. Adik-adik sekarang sudah sukacita ya memuji Tuhan. Nah, sebentar lagi kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau datang untuk menyembah Tuhan lagi dengan menyanyikan lagu untuk sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yesus atas penyertaannya yang tak berkesudahan dari pagi, siang hingga sore malam juga. Nah, kita mau nyanyikan Bapakku datang padamu. Bisa semua ya adik-adik ya, kita mau datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah memuji muliakan nama-Mu. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan semua untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati pikiran kami, sehingga kami bukan hanya mendengar, tetapi menerima setiap kebenaran firman-Mu juga melakukan dalam hidup kami. Sertailah Kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Tentunya kalian semuanya sehat dan pasti luar biasa. Nah, kesempatan sore hari ini Kak Agus akan mengajak kalian untuk kita merenungkan firman Tuhan. Dan kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Kak Agus bantu untuk membacakan, adik-adik juga bisa membacanya dengan Alkitab yang ada di rumah masing-masing. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikian adik-adik firman yang kita baca. Nah adik-adik, kalau di rumah adik-adik siapa yang punya pohon anggur? Nah, pasti ada kalian yang senang untuk bercocok tanam, mungkin kalian menanam pohon anggur. Atau kalau adik-adik ada yang pernah main ke kebun anggur, di wilayah Solo, sekitar Solo, ada beberapa kebun anggur yang menjadi agrowisata. Nah adik-adik, ketika kita membaca firman Tuhan ini, sebenarnya kita juga belajar dari sebuah pohon anggur. Kalau adik-adik melihat pohon anggur, tentu saja dia ada batang utamanya, disebut sebagai batang pokok atau pokok anggur. Kemudian ada carang-carangnya yang disebut juga dengan ranting. Nah, pohon anggur ini akan berbuah lebat andai kata carang-carang atau ranting-ranting itu akan dibersihkannya. Nah adik-adik, apa yang ada di pohon anggur itu sebenarnya melukiskan hubungan kita dengan Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Kita membaca di dalam ayat yang pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Tuhan Yesus menjadi pokok anggur di dalam kehidupan kita. Dan Bapa Allah menjadi pengusaha, pemilik dari kebun anggur itu. Lalu siapa kita? Kita adalah carang-carangnya yang menghasilkan buah nantinya melalui pohon anggur itu. Nah adik-adik, di ayat yang kedua dikatakan bahwa kamu memang sudah bersih, karena di ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kalau seorang yang menanam anggur, ketika menjumpai ranting yang tidak berbuah, ranting yang mungkin tidak baik, pasti akan dipotong, sedangkan ranting yang baik, ranting yang berbuah, itu akan selalu dibersihkannya supaya tetap menghasilkan buah. Demikian juga di dalam kehidupan kita, bahwa kehidupan kita harus menjadi ranting-ranting yang berbuah. Kenapa? Karena kalau ranting itu tidak berbuah, tentu saja kita juga akan dipotong dari pokok anggur yang utama. Nah, adik-adik, di dalam firman Tuhan ini juga kita belajar, ketika kita berada di dalam kehidupan kita, kita melekat
kepada Tuhan Yesus yang adalah pokok anggur yang benar, dan kita adalah carang-carangnya, maka disitulah kita mendapatkan kehidupan. Kalau adik-adik melihat sebuah pohon, kemudian ada carang, ada ranting, itu tetap menempel pada batang pokok itu dengan kuat, maka ranting-ranting itu akan tetap hidup dan bahkan dia menghasilkan buah-buah yang baik sesuai dengan apa yang dibuat dari pohon itu. Nah, kalau kita di dalam kehidupan kita menempel erat di dalam pokok anggur yang benar, maka kita pun juga akan menghasilkan buah-buah yang nyata di dalam Tuhan. Buah-buah di dalam perkataan kita, buah-buah di dalam sikap kita, buah-buah di dalam belajarnya adik-adik di sekolah, itu akan menjadi bukti nyata bahwa kita menempel erat di dalam pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana sebaliknya kalau kita tidak berbuah, kalau kita tidak menghasilkan buah yang dikehendaki oleh Bapa di surga, maka pastilah kita dipotong. Atau justru kalau kita tidak melekat di dalam pokok anggur itu, tentunya kita akan menjadi mati, kemudian kering, lalu dikumpulkan orang dan dibakar. Nah, adik-adik mau pilih yang mana? Menjadi pokok anggur yang benar, menjadi carang-carangnya dengan kita ada melekat pada Tuhan sehingga kita menghasilkan buah, atau kita justru lepas dari pokok anggur yang benar itu, kemudian kita akan menjadi kering, kemudian kita akan dicampakkan orang dan dibakar. Kakak tahu, pasti adik-adik ingin menjadi carang yang menghasilkan buah. Nah, oleh karena itu adik-adik, ketika kita menjadi carang yang menghasilkan buah, tentu saja kita harus selalu melekat di dalam pokok anggur yang benar. Kita harus selalu melekat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan kita rajin membaca firman Tuhan, dengan kita rajin merenungkan firman Tuhan, dengan kita rajin mengikuti ibadah-ibadah persekutuan, ataupun adik-adik mengikuti sekolah minggu, walaupun kondisinya saat ini secara online. Nah, adik-adik, semua hal itu akan membuat kita selalu melekat di dalam pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus, dan kita tetap hidup bersama Dia, kita tetap di dalam Dia, dan Tuhan Yesus ada di dalam kita, sehingga kita akan menghasilkan buah-buah yang banyak. Nah, adik-adik, mari kita menjadi carang-carang bagi Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi pokok anggur yang benar. Kita senantiasa hidup di dalam Dia dan kita menghasilkan buah untuk tetap menjadi berkat. Kalau adik-adik lihat bagaimana buah-buah anggur itu dinikmati orang dan orang-orang menyukainya, maka kita pun sama. Ketika kita berbuah, maka orang-orang di sekitar kita pun juga akan bangga, menyukai kita, dan mereka akan memuliakan Tuhan. Tapi kalau kita tidak menghasilkan buah-buah, maka sebaliknya, ranting-ranting yang kering itu hanya akan dikumpulkan orang untuk dibakar. Adik-adik kalau melihat di halaman rumah adik-adik ada tanaman, ketika tanaman itu menjadi kering daunnya, maka dia akan berguguran. Ranting-rantingnya akan patah dan berguguran. Dan itu akan dikumpulkan orang, dibawa ke tempat sampah atau dibakar di sana. Nah, mari adik-adik, Tuhan mengajarkan kita untuk kita menjadi carang-carang di dalam pokok anggur yang benar. Firman Tuhan juga mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ketika kehidupan kita bersama dengan Tuhan itu nyata, kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam hati kita, maka kedekatan dan hubungan kita dengan Tuhan membawa kita di dalam sebuah hubungan yang akrab, sehingga kita bisa meminta dari Tuhan apa yang kita inginkan di dalam doa, dan Tuhan menjawab doa-doa kita indah pada waktunya. Dan hal yang terakhir adik-adik, di ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Kebanggaan kita adalah kita disebut murid-murid dari Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita menghasilkan buah di dalam kehidupan kita, di keluarga,
di dalam kehidupan kita, di tengah teman-teman kita, di dalam kehidupan kita, di tengah masyarakat, kita tetap berbuah dan kita tetap menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Begitu adik-adik, kita tetap menjadi carang-carang dari pokok anggur yang benar dan kita berbuah bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh belajar dari pokok anggur yang benar, di mana Tuhan Yesus yang menjadi pokok anggur yang benar bagi hidup kami. Mampukan kami menjadi carang-carang Tuhan. Untuk kami, adik-adik di sekolah minggu ini boleh benar-benar menghasilkan buah yang banyak, buah yang boleh dilihat orang sehingga mereka memuliakan nama Tuhan. Berkati supaya kami tetap tinggal di dalam Engkau Tuhan, untuk kami boleh rajin di dalam kami mengenal Tuhan melalui firman Tuhan, di dalam ibadah maupun di dalam sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.